Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan banyak kenikmatan, dan pada kesempatan ini pula perkenankan saya Bapak Joko Slamet Harjo menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan SMK Negeri 1 Sukoharjo. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus melalui seleksi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020 di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Baik, untuk menyingkat waktu akan saya sampaikan beberapa informasi terkait dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Yang pertama adalah profil dulu. Teknik komputer jaringan SMK Negeri 1 Sukoharjo berdiri sejak tahun 2007. Dengan dibukanya program studi teknik komputer dan jaringan ini, diharapkan mampu membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, sikap yang luhur agar kompeten dalam dunia kerja baik secara mandiri maupun dalam dunia usaha maupun dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang terampil dalam bidang teknik komputer dan jaringan dan berkarakter sesuai dengan misi dan visi dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Kemudian akreditasi dari teknik komputer dan jaringan SMK Negeri 1 Sukoharjo sampai saat ini masih bertahan dengan nilai akreditasi A. Alhamdulillah ya. Kemudian tujuan dari kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan SMK Negeri 1 Sukoharjo yaitu yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Kemudian yang kedua, mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang berkarakter, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mendidik peserta didik agar dapat menerapkan hidup sehat, memiliki wawasan pengetahuan dan seni. Yang keempat, mendidik peserta didik dengan keahlian dan keterampilan dalam program keahlian teknik komputer dan jaringan agar dapat bekerja baik secara mandiri maupun mengisi pekerjaan yang ada di dunia usaha maupun dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Tujuan berikutnya adalah mendidik peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetensi dan mengembangkan sikap profesional dalam kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sarana pembelajaran, kita memiliki beberapa laboratorium, diantaranya adalah laboratorium fiber optik, laboratorium jaringan, laboratorium desain grafis, laboratorium perakitan komputer. Nah, ini adalah salah satu penampakan ya, salah satu foto dari laboratorium fiber optik kita di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Ya. Kemudian yang kedua adalah laboratorium jaringan. Nah, laboratorium jaringan ini bersebelahan dengan laboratorium fiber optik yang tadi yang sudah kita tayangkan ya, bersebelahan. Kemudian kita memiliki laboratorium desain grafis dan kita juga memiliki laboratorium perakitan. Nah, program unggulan yang kita miliki yang pertama adalah Mikrotik Academy. Apakah itu Mikrotik Academy? Saya kira para peserta didik, anak-anak mungkin banyak yang belum mengenal apa itu Mikrotik Academy. Nah, Mikrotik Academy
yang menjadi program unggulan dari Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Sukoharjo adalah sebuah program yang disiapkan untuk mempelajari perangkat jaringan mikrotik, mulai dari pengenalan perangkat, pengenalan fitur-fiturnya, konfigurasi atau setting penggunaannya. Di akhir program ada program sertifikasi untuk para peserta yang diakui oleh perusahaan mikrotik. Jadi program ini intinya adalah pendidikan dan latihan. Tetapi tidak hanya sekedar diklat atau pendidikan dan latihan, tapi kita akan membekali peserta didik tentunya yang lulus asesmen ya, yang lulus ujian dengan memberikan sertifikasi kompetensi, yang mana sertifikat ini akan diakui oleh dunia usaha maupun dunia industri, karena sertifikat Mikrotik Academy ini yang mengeluarkan langsung adalah dari perusahaan Mikrotik. Nah, kemudian apa syaratnya sebuah sekolah itu bisa menyelenggarakan Mikrotik Academy? Untuk menyelenggarakan program ini, sekolah harus satu, bekerja sama dengan perusahaan mikrotik, yaitu perusahaan vendor perangkat jaringan yang berasal dari Latvia. Ini adalah salah satu negara di Eropa ya. Yang kedua, sekolah tersebut harus memiliki trainer bersertifikat MTCNA dan MTCRE. Tentunya dengan nilai batas minimal 78 ya, sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Mikrotik. Sehingga jika ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah memiliki sertifikat MTCNA, MTCRE dari Mikrotik dengan skor lebih dari 76, maka beliau berhak memiliki sertifikat trainer dan bisa menyelenggarakan sebuah diklat training mikrotik yang nanti akan diikuti oleh para peserta didik. Kemudian apa sih tujuan dari Mikrotik Academy ini? Tujuan utamanya adalah membekali peserta didik dengan keterampilan atau kompetensi dalam bidang pengoperasian perangkat mikrotik yang banyak sekali dipakai oleh dunia usaha dan dunia industri, dengan dibuktikan dengan sertifikat. Nah, ini salah satu contoh sertifikat MTCNA yang sudah kita berikan kepada peserta didik seperti ini ya. Jadi ini sertifikat ini resmi yang mengeluarkan adalah perusahaan mikrotik, tetapi melalui beberapa tahapan. Yang pertama tadi sudah disampaikan ya. Jadi siswa harus mengikuti pendidikan dan latihan selama kurang lebih 4 hari. Kemudian di akhirnya ada asesmen, ada ujian secara online. Nah, ketika anak mengikuti asesmen ini atau ujian ini dengan skor lebih dari 60, maka siswa tersebut berhak memiliki sertifikat dari Mikrotik seperti ini ya. Kemudian program unggulan yang kedua setelah Mikrotik Academy adalah kelas fiber optik Telkom. SMK Negeri 1 Sukoharjo khususnya kompetensi keahlian TKJ mulai tahun ajaran 2020 akan merintis kelas industri fiber optik Telkom. Dan ini kita sudah mulai dari pengadaan laboratorium berstandar industri Telkom. Dengan laboratorium ini, peserta didik akan dilatih merancang, bangun, mengkonfigurasi jaringan berbasis fiber optik yang lagi tren sekarang ini ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tujuannya apa untuk program fiber optik Telkom ini? Tujuannya adalah membekali peserta didik dengan keterampilan atau kompetensi dalam bidang merancang, bangun, dan mengkonfigurasi jaringan berbasis fiber optik sehingga bisa dengan mudah bekerja di dunia usaha dan dunia industri ya.
Kemudian prestasi apa sih yang sudah kita peroleh? Prestasi apa yang sudah diperoleh di Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Sukoharjo selama ini? Jadi selama 4 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2016 sampai 2019, kita juara 1 LKS tingkat kabupaten. Apa itu LKS? LKS adalah lomba kompetensi siswa. Tahun 2016 Saudara Isan berhasil menjuarai 1 lomba LKS tingkat kabupaten. 2017 Saudara Rizky Pratama ya juga juara 1 lomba LKS tingkat kabupaten. Kemudian tahun 2018 Saudara Erlangga juga menjuarai juara 1 LKS tingkat kabupaten. Kemudian tahun 2019 Saudara Yusnan berhasil meraih peringkat 3 LKS tingkat kabupaten ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di luar kelas yang selama ini sudah kita kerjakan adalah yang pertama, kunjungan industri. Kunjungan industri ini kita laksanakan setiap tahun. Jadi kita setiap tahun mengadakan kunjungan di dunia industri, tentunya dunia industri yang relevan dengan teknik komputer dan jaringan ya. Misalnya ISP, Internet Service Provider, atau data center. Nah, dan ini di sini saya lampirkan salah satu foto kondisi atau suasana ketika kita sedang melakukan kunjungan industri di Omadata, Surabaya. Kemudian selain kunjungan industri, kita juga mengadakan outing kelas. Nah, kita pernah berkunjung di Gudegnet atau di Citra Web ya. Dan di sana kita banyak sekali memperoleh pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran yang selama ini mungkin tidak kalian peroleh di bangku sekolah ya. Jadi secara langsung kita bisa melihat proses sebuah perusahaan dalam mengerjakan sebuah produk ya. Produknya bisa berupa produk nyata maupun produk yang berupa jasa ya. Dan misalnya ini di Citra Web ini. Citra Web ini adalah perusahaan bidang developer web ya. Jadi aktivitas yang ada di dalam perusahaan ini adalah merancang bangun website ya, yang mungkin dipesan oleh kliennya untuk jual beli online, untuk pengenalan profil perusahaan dan sebagainya. Nah, ini foto ketika kita kunjungan industri di data center Omadata, Surabaya. Dan berikutnya adalah para Bapak Ibu guru produktif TKJ SMK Negeri 1 Sukoharjo. Yang pertama adalah Ibu Muryanti. Nah, ini ya. Beliau adalah salah satu guru di kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, tapi sekarang beliau merangkap sebagai wakakurikulum di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Dan kalian harus sebagai anak TKJ harus hafal ya dengan semua Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Sukoharjo ya. Meskipun Bapak Ibu guru tersebut tidak mengajar di kelas kalian ya. Nah, ini beberapa guru yang mungkin pada pelajaran produktif berada di kelas-kelas kalian. Yang pertama tadi adalah Ibu Muryanti Eskom ya. Yang kedua saya sendiri, Bapak Joko Slamet Raharjo Eskom ya. Tahun ini saya mengajar atau mengampu kelas 11 dan 12 ya. Meskipun saya tidak mengampu kelas 10 ya, tapi insya Allah saya sempatkan untuk masuk di kelas-kelas kalian setiap bulannya ya, karena
saya kebetulan diamanai sebagai ketua kompetensi kalian di teknik komputer dan jaringan. Kemudian ini beliau adalah Bapak Sumanto ST. Kemudian yang sebelah kanannya adalah Bapak Sutarmadi Eskom. Yang bawah, nah ini ada dua guru yang masih fresh ya, masih muda-muda, yang masih energik, ilmunya masih fresh. Ada Bu Siti Asyah SPD dan Bapak Afif Nuruddin SPD ya. Silakan nanti kalau sudah bisa bertatap muka langsung dengan kami, silakan kami persilakan semua peserta didik untuk saling menyapa Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Sukoharjo ya. Kemudian ketika Anda lulus dari teknik komputer dan jaringan SMK Negeri 1 Sukoharjo, peluang kerja apa sih yang sebenarnya bisa kalian masuki atau kalian lamar ya. Yang pertama kalian bisa menjadi seorang wirausahawan dalam bidang IT ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjadi administrator jaringan. Kalian juga bisa menjadi teknisi komputer atau teknisi jaringan. Bisa menjadi staf IT di perusahaan IT ya, atau di perusahaan apa sajalah. Karena seperti yang kita ketahui, semua instansi, semua perusahaan sekarang ini sudah menggunakan teknologi. Jadi saya rasa peluang kerja lulusan TKJ ini sangat-sangat luas sekali ya, karena semuanya sudah menggunakan teknologi komputerisasi maupun teknologi jaringan.